Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 8 Salatiga, dan tak lupa siswa-siswi SMP Negeri 8 Salatiga yang senantiasa Pak Fani doakan untuk keberhasilannya. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan lancar, dengan sehat, tanpa ada suatu halangan apapun, meskipun kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa agar kita menjadi insan yang bertakwa, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, agar senantiasa bertakwa. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil inti daripada tujuan bagaimana Allah memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sisi lain, ada perintah yang diberikan Allah kepada insan manusia pasti memiliki manfaat dan kebaikan untuk umat manusia itu sendiri. Salah satunya, ibadah puasa memiliki fungsi untuk melatih diri kita untuk menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tidak hanya makan dan minum, namun juga hawa nafsu kita, sehingga memiliki pengaruh yang baik kepada diri kita. Kita menjadi insan yang senantiasa terhindar dari segala perbuatan dosa. Kemudian, tidak hanya dari segi spiritualitas, namun juga dari segi kesehatan jasmani dan rohani, puasa membuat diri kita menjadi lebih sehat. Karena dengan berpuasa, pola makan kita menjadi teratur. Lalu, bagaimana agar puasa itu memberikan kesehatan kepada diri kita? Pada hari ini, pada sore ini, Pak Fani akan menyampaikan bagaimana tips berpuasa yang sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siswa-siswi SMP Negeri 8 Salatiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips dan cara agar puasa kita membawa kesehatan kepada diri kita. Salah satunya sudah diterapkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tips yang pertama adalah kita melaksanakan makan sahur. Nah, banyak di antara kita ketika melaksanakan makan sahur dalam kondisi yang tidak bersemangat, karena pada kondisi itu kita baru bangun tidur sehingga kita tidak bersemangat. Namun ternyata
sahur ini membawa keberkahan kepada diri kita, membawa keberkahan kepada diri kita secara individu. Yang pertama, keberkahannya itu ya ada diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fi sahuri barokatan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah, sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Nah, dari hadis itu kita dapat mengambil isi daripada hadis bahwasanya makan sahur itu ternyata membawa keberkahan kepada diri kita. Apa saja keberkahan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan makan sahur? Yang pertama, kita dilatih untuk senantiasa bangun di waktu-waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa. Nah, kalian tahu bahwasanya di waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa. Nah, di sanalah kita dilatih untuk bangun di waktu yang mustajab, dan juga kita dianjurkan untuk berdoa, memohon kepada Allah agar hajat kita bisa dikabulkan. Itu keberkahan yang pertama. Keberkahan yang kedua, makan sahur membawa kebaikan untuk diri kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Salah satunya adalah memberikan energi kepada diri kita sehingga kita kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Bayangkan ketika kalian tidak sahur, ketika kalian berpuasa, maka yang pertama kalian akan merasakan lemas, kemudian merasa ngantuk dan tidak bersemangat dalam beraktivitas. Padahal yang dinamakan puasa itu bukan menjadi penghalang dalam kita melaksanakan aktivitas, dan puasa menjadi penyemangat untuk kita melaksanakan aktivitas kita dalam sehari-hari. Itu salah satu keberkahannya. Maka anak-anak yang sekarang masih malas atau kurang bersemangat ketika sahur, nah, sudah tahu bagaimana keberkahan sahur, maka setelah ini kalian harus bersemangat untuk melaksanakan sahur. Bagaimana caranya? Nah, ketika setelah bangun tidur, kalian jangan langsung makan sahur, tapi ambil air wudhu dulu. Dengan begitu air akan membuat diri kalian menjadi fresh dan semangat. Baru kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kalian melaksanakan ibadah sahur. Nah, itu yang pertama, tips bagaimana puasa Ramadan bisa membuat diri kita menjadi sehat. Yang kedua adalah kita mengawali berbuka puasa dengan minum air putih dan juga makan makanan yang manis. Dalam sebuah hadis dikatakan di sana yang berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyuftira ala salasi tamratin aw say'in lam tusibhun nar, yang berbunyi artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai berbuka puasa dengan 3 buah kurma. Jika tidak ada, maka menggunakan makanan yang tidak tersentuh api. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahasanya Rasulullah mencontohkan ketika kita berbuka puasa, kita awali dengan makan makanan yang manis dan tidak tersentuh api. Ketika Rasulullah di situ mencontohkan kurma, lalu kemudian apakah harus kurma? Ya, kita bisa menggunakan alternatif yang lain, misalkan buah. Nah, di sana juga mengandung berbagai nutrisi, salah satunya adalah vitamin yang penting untuk kesehatan kita. Nah, kemudian ini yang paling penting dan juga sering terlupakan. Ketika kita berbuka puasa, di meja makan penuh dengan makanan yang sangat menggoda dan terlihat begitu enak dan nikmat, di antara ada sirup dan lain sebagainya. Nah, disitulah terkadang kita lupa. Kita langsung mengambil es yang segar karena seharian kita berpuasa.
kemudian kita mengambil gorengan dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh pola yang kurang tepat. Karena ketika kita berpuasa, kondisi lambung kita dalam kondisi yang kosong. Ketika kita langsung minum es dan makan makanan yang panas dan mengandung minyak, maka lambung kita akan kesulitan dalam menyesuaikan. Maka dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah mencontohkan mengawali dengan minum air putih dan juga makan makanan yang mengandung rasa yang manis. Dengan begitu, lambung kita akan menyesuaikan pola makan yang masuk ke dalam diri kita. Nah, ini penting untuk kesehatan lambung kita. Tips yang ketiga, yang terakhir, adalah mengatur pola makan ketika berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, semua makanan terhidang di meja makan. Terkadang kita lupa, semua makanan kita makan. Padahal yang namanya ketika kita berbuka, itu yang lebih baik adalah kita mengawali dulu dengan porsi yang ringan, baru nanti dilanjutkan dengan porsi yang berat. Karena ketika kita langsung memakan banyak makanan dan kita masukkan ke dalam diri kita, perut akan terasa penuh. Ketika perut terasa penuh, nah, ketika kita ingin beribadah, sholat tarawih dan sebagainya, maka tidak akan bisa berjalan dengan maksimal karena perut kita penuh, ya. Jadi kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih dengan baik. Terkadang kita bahkan justru mengantuk, ya, ketika setelah berbuka puasa. Akhirnya apa? Tertidur, tidak melaksanakan sholat isya dan juga tidak melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini yang penting anak-anak, siswa-siswi semuanya dan kaum muslimin semuanya, bahwasanya proporsi yang tepat ketika kita berbuka puasa, ya, tidak langsung kita makan semuanya. Ingat, puasa adalah melatih diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah kita mampu mengendalikan hawa nafsu, ya. Salah satunya adalah ketika kita berbuka puasa. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Padahal tujuan salah satu daripada ibadah puasa Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, jangan kemudian kalian balas dendam ketika seharian tidak makan, akhirnya ketika berbuka semua dihabiskan. Nah, ini namanya balas dendam, ya. Seharian tidak makan, akhirnya ketika berbuka puasa kalian makan semua makanan. Akhirnya perutnya penuh, rasa mengantuk datang sehingga kalian tertidur, tidak melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Nah, satu poin ibadah yang hilang. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Itu adalah salah satu cara agar puasa kita menjadi berkah. Tidak hanya berkah secara pahala, secara spiritual, tapi juga berkah secara jasmani kita, ya. Salah satu yang bisa kita lakukan sebagai upaya kita. Itu tips-tips bagaimana puasa Ramadan yang sehat ala Rasulullah. Yang pertama adalah melaksanakan makan sahur. Yang kedua, mengawali buka puasa dengan minum air putih. Kemudian makan makanan yang mengandung rasa manis. Dan tentunya tidak tersentuh oleh api atau tidak dimasak oleh api. Jadi makan makanan yang mengandung zat gula untuk mengembalikan energi kita. Dan yang terakhir adalah ketika kita berbuka puasa, maka kita mengatur pola makan kita yang proporsional, ya. Tidak kemudian kita makan semuanya, tidak kemudian kita habiskan, ya. Ketika berbuka puasa, kalian mulai dengan minum air putih, makan buah-buahan, kemudian kalian laksanakan sholat maghrib, ya. Setelah sholat maghrib, kalian boleh makan yang manis seperti kolak atau makan yang lain. Setelah itu melaksanakan sholat isya dan tarawih. Nah, setelah tarawih inilah waktu yang tepat untuk kita makan makanan yang berat seperti makan nasi dan makan makanan berat yang lain. Dengan begitu diri kita akan menjadi sehat. Karena dengan diri kita yang sehat, ibadah kita juga maksimal. Kalau diri kita tidak sehat, kita juga tidak akan maksimal dalam beribadah. Ini adalah momentum puasa, momentum bulan Ramadan
yang dimana setiap pahala akan dilipat gandakan. Jadi itu bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ketika kalian melaksanakan puasa Ramadan. Mungkin sedikit yang bisa Pak Fani sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada hal yang kurang berkenan, Pak Fani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.